Baik, yang berikutnya kita bicara tentang konsep keikhlasan. Ya. Saya mau cerita lagi tentang seorang pembantu yang profesional. Ya. Kadang-kadang kita akan diperkenalkan dengan konsep profesionalisme, bekerja sesuai dengan SOP. Tapi ingat, satu hal yang perlu kita fahami, profesionalisme itu kalau tidak diikat dengan rasa ikhlas, maka dia akan sangat kering. Bekerja itu sesuai dengan tupoksi, tapi kalau tidak ikhlas itu akan sangat kering. Saya mau cerita dua hal. Hal pertama yang mau saya ceritakan, ada seorang anak yang dilahirkan dalam keadaan yang sangat sederhana. Ya, bahkan kita sebut miskin. Sehingga akhirnya karena saking miskinnya orang tuanya mengajarkan kepada dirinya disiplin. Ya. Kalau ada sampah harus dikutip. Kalau pokoknya disiplin, akhirnya anaknya ini tertekan gitu, tertekan. Semua harus diatur, semua harus diatur. Singkat cerita, besarlah anak ini dengan mindset yang sudah dibentuk oleh keluarganya dari mulai dia sejak kecil. Pada suatu hari ada penerimaan di sebuah perusahaan, lalu diwawancarailah. Masih dalam ruang tunggu wawancara, mereka heran. Karena sengaja diserakkan di situ banyak sampah. Peserta wawancara tak ada yang mau mengutipnya. Tapi anak ini dikutipinya dan ditaruhnya ke tong sampah. Akhirnya setengah jam kemudian diumumkan wawancara dibatalkan. Semua pulang, kecuali seseorang. Seseorang itu dipanggil ke dalam. Ditanya, kami memang sengaja menyediakan CCTV selama Anda duduk di ruang wawancara itu. Dan kami sengaja menaruh sampah yang banyak. Pertanyaannya cuma satu, kenapa Anda kutipi sampah itu? Kan Anda ingin melamar di perusahaan ini sebagai administrasi. Lalu dengan polos dia menjawab, kalau ayah saya tahu itu ada sampah berserakan, maulah aku dicubitnya, katanya. Sederhana, Pak. Ini yang kita sebut dengan konsep ikhlas. Kadang-kadang tupoksi yang kita fahami dalam bekerja profesional itu harus di-manage dengan keikhlasan. Di tempat kita bekerja, kita harus merasa itu bagian dari diri kita. Sehingga kalau ada sesuatu yang mau kita lindungi, lindungi dia. Walaupun kadang-kadang itu bukan bagian dari pekerjaan kita. Ini yang menjadi masalah, cerita yang kedua ini yang mau saya ceritain. Seketika seorang kaya, ya, dia mengumumkan ingin menerima asisten rumah tangga, pembantu. Karena saking kayanya diumumkan di koran. Singkat cerita melamarlah seorang ibu. Diwawancarai si ibu ini oleh yang punya rumah. Benar ibu mau bekerja di rumah saya? Benar. Ibu akan saya gaji 2 juta per bulan, kerjanya hanya 4. Sapu rumah, pel rumah, cuci baju, jemur baju. Selesai itu pulang. Profesional saja ibu bekerja. Tidak usah kerjakan kerjaan yang lain. Itulah pesan majikannya. Setiap hari dia bekerja sesuai dengan tupoksinya. Setiap hari dia bekerja sesuai dengan tupoksinya. Suatu hari, one day, ya, datang pada siang hari seseorang yang berhasrat ingin mencuri. Ya. Dia tokok, ini pencuri santun ini. Dia tokok pintunya. Ada apa, Pak? Boleh saya masuk? Mau apa, Pak? Rencana saya mau mencuri ini, katanya. Akhirnya ibu ini menyapu saja lagi dia. Wah, karena pencuri ini mungkin paham bahasa Arab sedikit, as-sukutu alamatur ridha, ya, diam itu tandanya setuju. Masuklah dia. Rencana cuma mau ambil TV, ini sampai tempat tisu pun diambil karena dianggap sudah diridhoi. Singkat cerita, sorenya pulanglah majikan. Ditanya, kemana ini barang semua? Siapa yang siang tadi di sini? Oh, itu pembantu yang kemarin. Panggil, diwawancarai. Siapa yang masuk ke rumah? Oh, ada Pak tadi yang masuk ke rumah. Dia sopan masuknya. Dia bilang rencananya mau mencuri, Pak. Loh, kenapa ibu ndak halangi? Wah, Pak, saya kan digaji di sini hanya untuk 4 pekerjaan, Pak. Sapu rumah, pel rumah, cuci baju, jemur baju. Ndak ada di situ kalau ada pencuri tolong dihardik, tolong di. Ndak ada, Pak. Jadi saya profesional saja saya, Pak. Kira-kira dipecat nggak ini pembantu? Ya, insya Allah dipecat dia ini ya, dalam keadaan yang sadar ya.
Pertanyaannya, dia kita pecat padahal yang dia benar melakukannya. Benar nggak dia melakukannya? Benar. Tapi coba kita balik cerita itu. Begitu datang itu pencuri, dia menjerit, dia nelpon orang, akhirnya ditangkap itu pencuri. Harusnya itu pembantu dipecat. Kenapa? Tak pernah diperintahkan oleh tuannya untuk punya tambahan kerja, tapi dia pintar-pintaran mengerjain itu. Tapi saya yakin justru tuannya sangat sayang kepada dirinya. Nah, ini filosofinya dua. Pertama, setiap tempat yang kita bekerja di dalamnya, apapun jenisnya, pasang ilmu ikhlas untuk menjadikan semua hal yang kita kerjai menjadi sesuatu yang kita nikmati. Pak Ustadz, enggak ada gunanya, gajiku enggak naik-naik. Oh, sama itu dengan konsep. Ada orang bilang begini, pergi gelap, pulang gelap, tak kaya-kaya. Wah, itu ya, disindir orang dia. Pergi gelap, pulang gelap, tak kaya-kaya. Pertanyaannya, kekayaan itu apa? Rumah lah Ustadz, mobil. Mobil itu bikin kau pening, cicilannya mahal. Rumah itu bikin kau ribet. Kenapa? Bayar PBB-nya mahal juga. Jadi rezeki itu apa? Rezeki itu sehatmu, hidupmu, kewarasanmu, imanmu, amalmu, sholatmu, kemaafanmu, kesabaranmu, itulah rezekimu. Jadi orang yang pergi gelap, pulang gelap itu ndak kaya-kaya, rezekinya apa? Sehat ndak pulang-pulang. Wah itu Pak. Ada orang baru 2 jam di luar udah bengean Pak. Jadi ndak bisa sepele. Jangan terlalu komersil melihat dunia ini, ndak bisa. Jadi kalau saya ditanya, mohon maaf lagi-lagi kepada kita semua, mohon maaf saya kepada Buya sebagai orang tua saya. Siapa orang kaya yang hakiki dalam hidup ini? Orang kaya yang hakiki dalam hidup ini orang yang tidur nyenyak tanpa AC. Nah, iya. Makanya semua anak bayi kita di rumah itu orang miskin semua. Kenapa? Tidak bisa tidur tanpa AC. Ya. Dalam 1 menit dia punya kipas 12 kali. Wah, saking banyaknya. Kenapa? Ada orang hidupnya sudah bergantung pada AC yang hidup. Padahal dari zaman dulu AC tidak pernah ada. Kenapa zaman sekarang harus ada AC baru bisa kita hidup nyaman? Jadi saya ingin bilang ini boleh diamalkan ini. Boleh diamalkan. Kalau sudah bisa beli AC, belajar tidak pakai AC. Jadi untuk apa itu Ustadz? Pajangan aja. Supaya listrik tidak mahal. Iya. Jadi kebergantungan kita pada dunia yang sangat dominan membuat kita menjadi susah sebelum waktunya. Siapa itu orang yang susah sebelum waktunya? Karena manusia ini kan dirancang Tuhan memikirkan masa depan. Ciri-ciri manusia yang dirancang Tuhan memikirkan masa depan, lebih stres dia lagi memikirkan 6 tahun ke depan daripada besok. Ya, iya. Kenapa bisa begitu? Ya begitulah. Di dalam buku Filsafat Islam yang ditulis oleh Burhanuddin, katanya begini, apa bedanya harimau dengan manusia dari sisi rezeki, dari sisi pemahaman rezeki? Saya tidak duga jawaban dia, tapi jawabannya lucu, cuman menurut saya punya filosofi yang tinggi. Katanya begini, harimau itu kalau ruang makan perutnya 3 kilo daging, lalu diletak di dekatnya 5 kilo daging, dia hanya makan 3 kilo daging. 2 kilonya dia biarkan saja itu. Tak pernah dia minta plastik untuk bawa pulang. Iya. Tapi kalau manusia udah kenyang dia makan siang di rumah, makan kue kotak pun diembatnya juga lagi. Ini ya dimakan, itu udah rezeki ya. Manusia kalau ditanya Anda butuh uang berapa? 1 juta. Lalu datang Buya bilang, mau nggak dikasih 10 juta? Siapa yang nggak mau? Semua mau. Kenapa? Logika kita dirancang Tuhan untuk berpikir masa depan. Tapi hewan itu dirancang Tuhan untuk survive, hanya berpikir untuk kelangsungan hidupnya. Maka